Assalamualaikum teman-teman. Ensiklopedia mempelajari semua hal tentang Nahdlatul Ulama. Pada zaman dahulu, sebelum abad 11 Masehi, terdapat 9 orang yang mengajarkan agama Islam di Indonesia. Oleh para masyarakat, 9 orang tersebut dijuluki Wali Songo, yang artinya 9 wali. Karena jasa Wali Songo itu, orang-orang di tanah air lebih mengenal agama Islam. Tahukah kalian siapa saja nama-nama 9 wali tersebut? Para wali tersebut adalah Sunan Ampel, Sunan Giri, Sunan Gresik, Sunan Bonang, Sunan Derajat, Sunan Kalijaga, Sunan Kudus, Sunan Muria, dan Sunan Gunung Jati. Wali Songo hadir di Indonesia dengan memasukkan unsur Islam ke dalam budaya dan tradisi lokal yang ada. Budaya-budaya tersebut adalah yang kita kenal hingga sekarang, yaitu seperti pagelaran wayang, selamatan, ziarah kubur, dan lain-lain. Setelah periode Wali Songo berakhir, kemudian pada tahun 1900 Masehi, perjuangan Wali Songo pun dilanjutkan oleh para kiai yang berasal dari beberapa daerah di Indonesia. Di antara para kiai tersebut adalah murid Syekhona Khalil Bangkalan. Syekhona Khalil adalah seorang ulama yang juga dikenal masyarakat sebagai waliullah. Murid beliau diantaranya adalah Kiai Haji Maksum, Kiai Haji Hashim Asy'ari, yang kemudian dilanjutkan oleh Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah, Kiai Haji Bishri Sansuri, dan kiai-kiai lainnya. Setelah cukup lama belajar di Bangkalan, para kiai tersebut pun berkeliling melanjutkan perjalanan untuk mencari ilmu ke beberapa pesantren lain di Indonesia. Hingga akhirnya, Kiai Wahab, Kiai Bisri Sansuri, dan beberapa kiai lain berguru pada Kiai Haji Hashim Asy'ari di Tebu Ireng, Jombang. Setelah beberapa tahun di pesantren Tebu Ireng, pada suatu hari terjadi perbincangan di antara para kiai. Kiai, kami memohon izin dan doa Kiai, karena kami ingin melanjutkan belajar ke Mekah. Ungkap salah seorang kiai kepada Kiai Hashim untuk meminta izin. Baik, kalian berangkatlah dan pelajari ilmu yang kalian dapat di sana dengan baik. Para kiai pun mendapat restu dari Kiai Hashim dan kemudian berangkat ke Mekah. Ketika para kiai sudah belajar di Mekah, tiba-tiba pada tahun 1914 Masehi, tanpa disangka-sangka, terjadilah Perang Dunia Kedua. Pada saat itu, seluruh dunia dalam keadaan genting dan tidak aman, sehingga kondisi tersebut mengharuskan para kiai untuk segera kembali pulang ke tanah air. Setelah para kiai tersebut sampai ke tanah air, kemudian para kiai mendiskusikan apa saja yang harus dilakukan agar tanah air Indonesia bisa kembali aman.
Hingga akhirnya pada tahun 1916 Masehi, atas ide Kiai Wahab, maka terbentuklah gerakan bernama Nahdlatul Wathon yang bertujuan untuk membantu kebangkitan tanah air.